Yang disampaikan para dai ini penting bagi kita yang sebentar lagi akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga tidak ada syariat Allah yang dilanggar. Untuk yang pertama, kita simak pandangan dari Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Ya, di perayaan 17 Agustus itu banyak darinya masuk mimbabil adat, dari sudut kebiasaan. Adat istiadat itu nggak ada masalah ya, apalagi kalau ada makna di situ, mengingat akan kebersamaan, nikmat kemerdekaan, sehingga terjaga keutuhan negeri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu bagus-bagus saja. Tapi kalau masuk dalam bentuk perlombaan yang berhadiah di dalamnya, itu ada hukum syariat di dalamnya. Iya, sebab seorang itu tidak boleh dia masuk ke dalam perlombaan yang mengandung unsur diharamkan. Seperti misalnya perlombaan pada hal yang bersifat judi. Dia bayaran untuk masuk perlombaan, kemudian dia mungkin untung, mungkin rugi. Nah, itu sifat umum dari judi namanya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau perlombaannya itu sumbangan dari orang-orang, dari pihak selain dari orang yang berlomba, atau sebagian orang yang berlomba sebagai hadiah, ya cuma-cuma, dan tidak dipungut biaya, maka itu nggak ada masalah dari perlombaan tersebut, sepanjang perlombaan itu sekali lagi bukan hal yang diharamkan. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Berikutnya dari Profesor Dr. Ahmad Zahro. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya iuran untuk mengadakan peringatan 17 Agustus, khususnya sebagai hadiah lomba. Memang dalam peringatan Agustusan itu selalu ada lomba dan juga selalu ada hadiahnya, dan hadiahnya diambilkan dari iuran masyarakat. Mensyukuri nikmat kemerdekaan jelas kebaikan, bahkan syukur itu sebenarnya hukumnya wajib, walaupun nanti ada tataran, tapi hukum asal bersyukur itu wajib. Kemudian iuran, urunan demi kebersamaan dalam rangka memperingati 17-an juga bagus, boleh. Untuk hadiah jika ada lomba-lomba boleh, bagus, tetapi prosedurnya harus dilalui agar sedapat mungkin kita bisa mematuhi syariat Islam. Apa yang kita lakukan jangan sampailah menyimpang dari ajaran agama kita. Lebih-lebih penyimpangan itu berestafet, berlanjut tanpa disadari. Akan menjadi masalah adalah jika iuran itu dari orang yang ikut lomba. Pokoknya panitia mengadakan lomba jalan sehat, semua yang ikut ada iurannya, bayar katakan 5 ribuan, dan dari bayar 5 ribuan dari yang ikut itu untuk hadiah, itu haram, itu judi. Kalau tidak mau disebut judi, ya judi terselubung, walaupun terselubung tapi tetap judi. Kalau namanya judi adalah haram. Tetapi jika iuran ini secara umum, ya untuk hadiah lomba, ya untuk renungan bersama, ya untuk yang lain-lain, kemudian sebagian untuk hadiah lomba, tapi yang iuran tidak semuanya ikut. Dan iuran ini bukan dikhususkan untuk hadiah lomba. Kalaupun iuran dikhususkan untuk hadiah lomba, asal bukan sebagai uang lomba, artinya yang tidak ikut yang bayar. Katakan rumah-rumah ditarik semuanya, kemudian diberitahu memang ini nanti untuk hadiah lomba, ada yang ikut dan yang tidak ikut, itu masih mending, masih boleh.
Tapi bagusnya ya untuk umum aja, urunan untuk Agustusan, entahlah nanti kebijakan panitia yang ini untuk apa, ini untuk apa, bukan khusus untuk hadiah lomba. Jadi konunnya atau aturannya gini loh, kalau ada uang bersama kemudian diperebutkan bersama, itu loh yang judi itu. Moga-moga bisa difahami. Jadi masalahnya bukan untuk hadiah atau bukan untuk hadiah, tapi prosedurnya bagaimana, prosesnya bagaimana. Kemudian juga tidak kalah penting, panitia mohon juga nanti ke depan, karena ini sudah saya saksikan banyak hal yang perlu saya komentari atau saya jelaskan. Panitia ini bertanggung jawab ya, namanya panitia bertanggung jawab pada pelaksanaan Agustusan itu. Janganlah pelaksanaan syukuran itu melanggar syariat. Ini kata kuncinya di sini. Namanya syukuran itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya bersyukur itu harus dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersyukur dengan maksiat, itu tidak boleh. Nah, yang kita saksikan adalah bersyukur bagus, selamatan bagus, zikir bersama bagus. Tapi nek bapak-bapak bal-balan nganggo daster bojone masalah. Masih ada ndak ya? Pasti Allah SWT dan Rasulullah SAW melarang laki-laki berpenampilan perempuan, mutakhannitsat minar rijal, dan perempuan berpenampilan laki-laki mutarajjilat minan nisa. Daster itu pakaian laki-laki atau pakaian perempuan ya? Pakaian perempuan. Maka kalau dipakai laki-laki boleh enggak ya? Enggak boleh. Sama-sama gamis. Iya, mirip gamis tetapi common sense, al-adah muhakkamah, bahwa apa yang menjadi kesan umum menjadi dasar pertimbangan hukum itu jelas. Ini sama daster mirip-mirip saja ya, mirip. Tapi common sense tidak memungkinkan untuk ini disebut pakaian perempuan. Baik. Kita lanjutkan dengan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Dalam suatu turnamen diminta uang pendaftaran, yang menang dapat hadiah. Judi 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Terkumpullah 100 orang. 100.000, 100 orang berarti 10 juta. Lalu diadakan lomba burung berkicau. Siapa yang paling kuat kicaunya, juara 1, 9 juta. Itu duit dari mana? Duit itu judi, haram, jangan ikut. Lomba kicau burung, lomba turnamen futsal, lomba, duit itu yang diputar. Tapi kalau pendaftaran 2.000 perak, hanya sekedar untuk beli kertas saja. Tapi dananya dari Pemprov, dananya dari ada orang kaya. Nah, itu boleh, karena bukan duit orang dijudikan. Ya, kita tutup dengan tausiah dari Buya Yahya. Jika ada sebuah perlombaan, mungkin kita dahulukan perlombaannya yang halal dulu dong. Terserah perlombaan halal, menaik kuda, pacuan kuda, atau apa yang halal. Bukan halal saja, beradab juga. Lomba kok lomba makan kerupuk. Makan itu diajarin Nabi yang beradab. Lomba makan di pondok. Ini gimana ini? Misalnya ya, kan ada lomba makan. Mbak misalnya enggak. Ada kan lomba makan? Jadi tentu lombanya lomba yang halal. Lomba yang terhormat. Lomba seperti bela diri atau apa. Pokoknya lomba yang terhormat. Lomba memanah. Lomba yang halal. Satu. Ini perlombaannya. Tadi tanya perlombaannya banyak. Lomba-lombaan banyak sekali. Perlombaan kan banyak. Segala bentuk permainan bisa dilombakan. Tapi yang penting tidak bertentangan dengan akhlak. Ya, tidak bertentangan dengan akhlak, tidak bertentangan dengan akidah. Kemudian masalah hadiahnya. Tadi kan tanya perlombaannya ya kan. Banyak, nggak bisa disebut sini. Ya. Semua perlombaan Anda kasih sebutkan. Ini perlombaan ini boleh enggak? Lomba lari boleh. Lomba jalan boleh.
Lomba silat boleh sampai pagi, lomba boleh. Jadi banyak perlombaan, yang boleh banyak. Kemudian bagaimana jika hadiah perlombaan diambil dari uang daftar perlombaan? Semua hadiah yang diambil dari peserta maka itu namanya judi. Dan hukumnya adalah haram. Semua hadiah yang diambil dari uang pendaftaran peserta maka itu adalah judi. Hukumnya haram. Bagaimana agar anggap saja permainannya sudah halal tadi, ada main panah, main kuda dan sebagainya, lomba renang segala macam boleh. Kemudian bagaimana? Ini harus ada pendaftarannya. Tapi pakai bayar nih bagaimana ini? Kalau ada yang pakai bayar maka harus ada muhallilnya. Bagaimana agar halal? Anggap saja pesertanya berapa? Pesertanya 20. Baik, 20 suruh bayar, bayar semuanya. Kemudian dari uang bayaran ini nanti buat hadiah. Maka kalau begini hukumnya haram, harus ada muhallil. Bagaimana agar perlombaan ini menjadi halal? Ambil, cari beberapa orang yang tidak usah pakai bayar pendaftarannya. Dan orang itu punya kriteria sama bisa menjadi juara. Bukan dibohongin nih, kamu nggak usah bayar, nanti kamu yang nggak bisa lari, ya nggak bisa naik kuda, nggak. Jadi orang yang dia punya kemampuan untuk bisa bersaing dan bisa merebut hadiah, namanya muhallil. Jadi begini, miniaturnya begini. Saya dengan Anda berlomba, saya bayar. Yang menang mengambil, ya kan? Namanya judi. Agar saya dengan Anda tidak judi, ambil satu orang jago, itu jago main renang, sama saya, sama ini. Jadi ada orang yang ketiga yang tidak keluar duit, ikut berlomba, bertiga jadi yang lomba. Juaranya bisa saya, bisa Anda, bisa dia. Lah kalau sudah begini, namanya dia muhallil yang menjadikan pertandingan kita ini halal. Ya. Tapi kalau nggak ada orang yang gratis tadi, maka ini adalah murni judi dan hukumnya haram.